era Orde Lama yang terjadi pada tahun 1959 hingga 1966. Demokrasi terpimpin atau Orde Lama adalah masa ketika Presiden Indonesia Soekarno berkuasa di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Pengertian demokrasi terpimpin pada sila keempat Pancasila adalah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 disambut baik oleh rakyat dan didukung oleh TNI Angkatan Darat. Dekret Presiden juga dibenarkan oleh Mahkamah Agung dan DPR yang bersedia bekerja terus dalam rangka menegakkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode ini, pemerintah Indonesia mengandut sistem demokrasi terpimpin. Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga 1966 yaitu: yang pertama, menafsirkan Pancasila terpisah-pisah, tidak dalam kesatuan bulat dan utuh. Periode demokrasi terpimpin didasarkan pada penafsiran dari sila keempat Pancasila. Yang kedua, pengangkatan presiden seumur hidup. Yang kedua, pengangkatan presiden seumur hidup. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur presiden untuk memimpin pemerintahan selama 5 tahun. Tetapi, ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1965 mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup seperti dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi oleh A. Ubaidillah. Yang ketiga, Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Kebijakan ini membuat hilangnya pengawasan dari lembaga legislatif terhadap eksekutif. Yang keempat, konsep Pancasila berubah menjadi konsep nasakum, nasionalis, agama, dan komunis. Yang kelima, bergesernya makna demokrasi terpimpin menjadi pemusatan kekuasaan pada presiden. Dalam pelaksanaan periode demokrasi terpimpin, cenderung terjadi pemusatan kekuasaan pada presiden atau pemimpin besar revolusi. Hal ini menjadi pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi dengan lahirnya absolutisme dan terpusatnya kekuasaan pada pemimpin serta hilangnya kontrol sosial. Yang keenam, pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang cenderung memihak komunis. Pada masa demokrasi terpimpin, terjadi kecenderungan pemihakan pada Blok Timur atau RRC. Yang ketujuh, Manipol Usdek yang dibuat presiden menjadi GBHM. Manipol Usdek atau Manifesto Politik Undang-Undang Dasar Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia dijadikan garis-garis besar haluan negara atau GBHN tahun 1960. Usdek dibuat oleh Presiden Soekarno dan GBHN harusnya dibuat oleh MPRS. Yang kedua, era Orde Baru yang terjadi pada tahun 1966 hingga 1998. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat, meski hal ini dibarengi oleh praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan juga yang miskin juga semakin melebar. Pada masa Orde Baru, DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan keluarga cendara. Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat seringkali kurang didengar oleh pusat. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Sistem pemerintahan pada Orde Baru. Yang pertama, semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme. Yang kedua, pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Sebagian disebabkan karena kekayaan daerah, sebagian besar juga disedot ke pusat. Yang ketiga,
Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua. Yang keempat, kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh ketunjangan pemerintahan yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya. Yang kelima, bertambahnya kesenjangan sosial. Yang keenam, kritik dibungkam dan oposisi diharamkan. Yang ketujuh, kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyaknya koran dan majalah yang dibredel. Yang kedelapan, penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program penembakan misterius. Yang kesembilan, tidak ada rencana suksesi atau penurunan kekuasaan ke pemerintah atau presiden selanjutnya. Yang ketiga adalah era reformasi yang terjadi pada tahun 1998 hingga sekarang. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri atau berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden Indonesia yaitu B.J. Habibie. Dan langsung diambil sumpahnya oleh Mahkamah Agung sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru di Istana Negara. Presiden B.J. Habibie, gubernur, bupati, dan wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Lahirnya banyak partai di Indonesia atau yang biasa disebut dengan sistem multipartai. Sistem ini diinisiasi oleh B.J. Habibie dengan harapan agar rakyat dapat lebih mudah berserikat dalam mencapai cita-cita politik yang lebih baik. Pemilu dijalankan dengan lebih demokratis dengan sistem yang dikenal dengan jurdil atau jujur dan adil, dan sistem luber atau langsung umum, bebas dan rahasia. Sistem pemilu yang lebih demokratis dimulai pada tahun 2004 di mana rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif serta presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung. Selain itu, pada tahun 2005, kepala daerah pun gubernur dan bupati atau wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Adanya ketentuan presiden dan kepala daerah hanya bisa menjabat maksimal 2 periode. Terjadinya sejumlah rotasi kekuasaan dari pusat hingga daerah, terjaminnya hak-hak dasar warga negara seperti contohnya ialah kebebasan berpendapat.